Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, siap belajar ya untuk hari ini. Hari ini kita masuk dalam materi baru yang akan kita pelajari adalah tentang fabel, teks fabel. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Eni mau tanya dulu, apa sih itu teks fabel? Ada yang tahu tidak apa itu teks fabel? Ya benar, teks fabel itu adalah apa? Ya, teks fabel itu adalah dongeng yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Tokoh binatang tersebut berperan layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berbicara, bersikap, emosi, dan berinteraksi layaknya manusia pada umumnya. Nah, kemudian ciri-ciri fabel itu macam-macam ya. Tadi kita sudah tahu kalau fabel itu salah satu teks yang berjenis apa, fiksi atau berjenis imajinasi. Dia hanya berupa dongeng gitu kan, tidak ada di dunia nyata. Kemudian tokohnya adalah binatang. Binatang-binatang itu berperilaku sama hampir atau menyerupai manusia. Nah, di sini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah tema cerita fabel didominasi tentang hubungan sosial. Ya, jadi tentang pertemanan, kemudian tentang saling menghargai, seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam fabel adalah para binatang. Ya, jadi binatang baik itu kancil, kemudian buaya, kemudian singa, ya. Terus ada watak yang digambarkan oleh para tokohnya menyerupai karakter manusia. Jadi dia bisa marah, dia bisa bicara, kemudian dia bisa bahagia, seperti itu. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh fabel yang diperankan oleh para binatang dapat berpikir, berkomunikasi, bertingkah laku layaknya manusia. Jadi kalau dalam cerita fabel, walaupun dia hidup di hutan tapi dia punya rumah. Kemudian dia bisa mengendarai kendaraan. Kemudian dia bisa mengecat rumahnya, seperti itu. Kemudian sudut pandang yang digunakan di dalam fabel adalah orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga berarti itu si pencerita itu tidak ada di dalam cerita tersebut, tapi dia menceritakan cerita tersebut dan si pencerita berada di luar. Kemudian di luar cerita ya. Kemudian jalan cerita yang digunakan adalah alur maju, jadi dia terus bertahap ke depan. Kemudian konflik cerita fabel meliputi permasalahan dunia binatang yang menyerupai kehidupan manusia. Misalnya si semut bertengkar dengan si kura-kura. Berarti ibaratnya konfliknya itu bertengkar sama seperti yang ada di konflik kehidupan manusia. Kemudian fabel dilengkapi dengan penggunaan latar tempat. Nah, karena tokohnya binatang, berarti latar tempatnya itu biasanya di hutan, di sungai, di gunung atau di pohon, ya, di goa, padang rumput, seperti itu ya. Ciri bahasa di dalam fabel bersifat naratif berurutan, berupa dialog yang mengandung kalimat langsung. Jadi tokoh dengan tokoh itu seperti berbicara, seperti manusia ya, saling ngobrol, saling berbicara, saling berkomunikasi. Kemudian mengandung amanat dan pesan berharga untuk pembaca. Jadi fabel itu dibuat memang tujuannya itu memberikan pesan-pesan moral bagi si pembacanya. Ya, sampai di sini paham ya tentang ciri-ciri fabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis fabel. Nah, jenis fabel ini ada berapa? Jenis fabel ini ada 3. Yang pertama adalah fabel klasik. Kemudian yang kedua fabel modern. Yang ketiga fabel
ilmiah. Nanti kita bahas satu-satu ya, apa itu fabel klasik, apa itu fabel modern, dan apa fabel ilmiah. Fabel klasik. Fabel klasik itu adalah cerita yang memang sudah ada pada zaman dahulu, yang tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Cerita ini diwariskan lewat lisan secara turun-temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya dan selalu tersambung pada generasi berikutnya. Jadi cerita fabel klasik itu diceritakan itu secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, ciri-cirinya ceritanya pendek, temanya sederhana, kental dengan pesan-pesan moral. Sifat hewan, tokoh binatang masih melekat. Contohnya apa? Fabel klasik. Contohnya si kancil dengan buaya, seperti itu. Itu contoh dari fabel klasik. Nah, selanjutnya ada apa? Ada fabel modern. Apa sih fabel modern itu? Fabel modern adalah cerita yang muncul dalam waktu yang relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Kemudian banyak juga yang dibuat berdasarkan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jika dilihat dari jumlahnya, fabel modern lebih banyak daripada fabel klasik. Tokohnya juga masih sama, yang namanya fabel berarti tokohnya itu harus binatang. Nah, di sini ciri-ciri dari fabel modern yang pertama, ceritanya variatif, bisa panjang, bisa pendek. Kemudian tema tidak sederhana alias rumit. Kemudian terkadang berupa epik atau saga. Kemudian karakter setiap tokoh itu unik. Jadi sebenarnya hanya sama ya antara fabel modern sama fabel klasik. Cuma kalau dari cerita, kalau fabel modern itu kan bisa panjang bisa pendek, sedangkan yang klasik itu kan lebih pendek. Nah, kemudian sampai sini paham ya, kita masuk ke jenis fabel selanjutnya. Jenis fabel selanjutnya itu adalah fabel ilmiah. Apa sih fabel ilmiah itu? Ya, fabel ilmiah itu memiliki fabel yang memiliki ciri semua unsur fabel tetapi dipengaruhi unsur sains dan teknologi. Jadi dari ciri-ciri yang fabel klasik sama fabel modern itu semuanya ada, tapi fabel ilmiah itu ciri-ciri yang ada itu dipengaruhi oleh sains dan teknologi. Jadi ceritanya fabelnya itu mungkin menceritakan tentang sains atau tentang teknologi, atau misalnya fabel itu seorang montir misalnya yang dia bisa memperbaiki kendaraan seperti mobil atau motor, seperti itu masuk ke dalam teknologi. Ya, sampai sini paham ya tentang jenis-jenis fabel. Tadi ingat ya, jenis fabel berarti ada 3. Ada fabel klasik, ada fabel modern, sama fabel ilmiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Ada yang masih ingat? SD loh, kita udah pernah belajar ini, udah dibahas. Ayo, ada yang tahu? Ya, betul ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Ada berapa unsur intrinsik? Ya, ada 6 ya. Ada yang tahu? Pertama apa? Ya, pertama adalah tema. Kemudian apa lagi? Tokoh. Selanjutnya penokohan, terus alur, kemudian latar dan amanat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu penokohan, apa itu alur, apa itu latar, dan apa itu amanat. Tema adalah inti dari sebuah cerita. Jadi ide pokoknya, gagasannya dari cerita itu tuh apa? Misalnya kayak si kancil dan buaya. Nah, di situ kan menceritakan tentang kecerdikan si kancil. Jadi intinya adalah kancil yang cerdik atau
kepandaian atau kejeniusan si kancil. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh adalah pemerannya di dalam sebuah cerita. Jadi binatang-binatang itu memiliki perannya sebagai apa, seperti itu. Nah, itu namanya tokoh. Selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini tidak jauh-jauh dari tokoh, karena penokohan itu adalah watak atau karakter dari tokoh. Misalnya karakter seekor singa itu sebagai raja hutan, dia berarti karakternya apa, penokohannya apa, bijaksana, seperti itu ya. Selanjutnya ada alur. Alur itu apa? Alur itu jalan cerita. Ya, di dalam sebuah fabel, alur yang digunakan itu adalah alur maju, karena fabel itu kan cenderung ceritanya lebih singkat, kalaupun panjang dia juga tidak terlalu panjang, dan ceritanya pun itu maju ke depan, jadi dia menggunakan alur maju. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada latar. Latar itu apa? Latar adalah waktu, tempat, dan suasana. Tempatnya ada di mana? Bisa jadi ada di hutan atau ada di sungai. Kemudian waktunya bagaimana? Bisa siang, bisa pagi, bisa malam. Kemudian suasananya bagaimana? Menggembirakankah? Mencekamkah? Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Ya, amanat itu apa? Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, sampai sini paham atau belum? Ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang apa? Kita hari ini sudah belajar tentang deskripsi fabel, pengertian fabel, apa itu fabel, kemudian kita juga sudah belajar ciri-ciri fabel, kita sudah belajar jenis fabel, kita juga sudah belajar unsur intrinsik yang terkandung dalam fabel. Sampai di sini paham ya? Kalau masih ada yang masih bingung atau belum paham, silahkan tanyakan ke Bu Eni. Bisa lewat japri juga tidak apa-apa, atau tanya di grup, nanti kita bahas bareng-bareng juga tidak apa. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.